ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Iblis tahu nggak kalau Allah itu mulia? Tahu ya? Tahu. Tahu nggak sebaik-baik jalan-jalannya Allah? Tahu. Fabi'izzatik, demi kemuliaanmu ya Allah, laqudanna lahum siratakal mustaqim, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya dari jalanmu yang lurus. Dia tahu Allah mulia, dia tahu jalan Allah adalah sebaik-baik jalan. Cuma apa? Apakah dia terima? Belum tentu diterima. Karena hawa nafsunya itu lebih diikuti. Disebutkan di akhir Sahih Muslim, ketika sekelompok sahabat Rasulullah bertemu dengan Dajjal. Kemudian Dajjal bertanya kepada mereka beberapa soal. Di antara ditanyakan oleh Dajjal, apakah orang-orang Mekah pada waktu itu beriman kepada Muhammad di awal dakwah? Kebanyakan penduduk Mekah mereka kufur kepada Muhammad. Apa kata Dajjal? Alangkah bahagia dan senangnya mereka kalau seandainya dia beriman kepada Muhammad ini. Ini kata Dajjal. Dajjal tahu sumber kebahagiaan, sumber kesuksesan. Sebab hilangnya malapetaka ketika beriman kepada Rasul. Tahu dia. Apakah dia menerimanya? Dia tidak menerima. Karena hawa tadi. Bisa difahami ya? Jadi bukan sesuatu yang baru, ini bukan sesuatu yang aneh. Demikianlah, karena yang namanya hawa, seseorang itu akan mengikuti semua keinginan hatinya. Makanya hawa itu diciptakan oleh Allah untuk kita, tetapi perlu dikontrol. Ketika hawa kita tidak dikontrol, maka seperti yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, annallaha khalaqal bahaim uqul syahwatan bila uqul wa khalaqal malaikata uqulan bila syahwat wa khalaqa bani Adam uqulan wa syahwatan. Allah menciptakan malaikat dalam keadaan dia memiliki akal dan tidak memiliki syahwat, dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan binatang dalam keadaan memiliki syahwat dan tidak memiliki akal, dan Allah menciptakan manusia memiliki akal dan memiliki syahwat. Dan siapa yang syahwatnya itu lebih mendominasi dari hidupnya, maka dia tidak lebih mulia daripada binatang. Tapi kalau seandainya akalnya lebih mendominasi, kata Syekhul Islam, maka dia itu lebih mulia dari malaikat. Bisa difahami? Jadi syahwat, hawa nafsu kita itu perlu dikontrol. Di antara yang perlu dikontrol itu tunduk dan patuh kepada apa yang datang dari Allah dan Rasulnya. Gak masuk akal, banyak kok gak masuk akal. Banyak yang masuk akal. Di antaranya apa yang Allah sebutkan tadi. Allah menciptakan langit tanpa ada tiang. Masuk akal gak? Gak masuk akal. Masuk akal nggak? Bangunan yang begitu besar yang menjadi payung bumi ini nggak ada tiang, masuk akal nggak? Nggak masuk akal kan? Tapi itu ada di depan kita. Untuk Allah ingin memberikan pelajaran kepada kita. Begitu juga sesuatu yang lain yang kamu tidak lihat, terkadang nggak masuk akal kamu. Disitulah kamu harus beriman. Bisa difahami? Allah menceritakan kepada kita tentang Isra dan Mi'raj. Di zaman sekarang saja nggak masuk akal seseorang berjalan dari Banda Aceh, malam hari dia ada jalan dari Banda Aceh, dia pergi ke Amerika, besok subuh sudah sampai di sini. Percaya nggak antum? Dari maghrib dia pergi ke Amerika, subuhnya sudah sampai lagi di sini. Percaya? Nggak ada yang percaya. Ini di zaman sekarang yang sudah ada pesawat. Lah bagaimana lagi di zaman itu nggak ada pesawat, cuma ada unta. Rasulullah di Isra dan dimi'rajkan dari Mekah menuju Baitul Maqdis, Baitul Maqdis diangkat ke langit, balik lagi ke Mekah. Masuk akal nggak? Di zaman sekarang saja nggak masuk akal, apalagi di zaman itu. Itulah namanya keimanan yang harus kita imani. Akal kita nggak masuk di situ. Bagaimana kita berusaha menundukkan akal kita kepada dalil dari Al-Quran dan Sunnatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.